Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Ratnasari Goweng dengan NIM D1B1222361 dari kelas G angkatan 2022, prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul sildenafil pada jamu. Ada 3 materi yang akan saya bawakan pada hari ini, yaitu bahaya yang terdapat pada sildenafil, yang kedua produk yang mengandung sildenafil, yang ketiga analisis kuantitatif dan kualitatif pada produk yang mengandung sildenafil. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari analisis farmasi. Pertama-tama, ketahui dulu apa itu sildenafil. Sildenafil sitrat adalah obat untuk meningkatkan daya seksual dan memperlancar aliran darah ke lingga atau bagian reproduksi pria. Selanjutnya, bahaya dari sildenafil pada jamu. Yang pertama, dapat menurunkan tekanan darah. Yang kedua, dapat menyebabkan iritasi kulit berupa kemerahan. Yang ketiga, dapat menurunkan aliran darah ke saraf optik dan menyebabkan kehilangan penglihatan secara tiba-tiba. Yang keempat, resiko peningkatan aktivitas jantung yang dapat menyebabkan bagi orang dengan kondisi jantung yang sudah ada. Yang kelima, ketergantungan psikologis di mana seseorang mungkin mengandalkan sildenafil untuk mencapai reaksi yang dapat mengganggu kehidupan seksual yang sehat. Berikutnya, contoh produk yang mengandung sildenafil. Yang pertama, jamu urat jantan. Yang kedua, jamu urat madu gold. Yang ketiga, jamu kobra mas. Selanjutnya, ada analisis secara kuantitatif. Untuk menentukan apakah sampel jamu yang diteliti mengandung sildenafil, dilakukan analisis kuantitatif terhadap sampel jamu. Analisis dilakukan dengan metode UV-Vis dengan spektrofotometri yang membandingkan panjang gelombang sampel jamu. Baik, materi selanjutnya yaitu hidrokinon. Hidrokinon adalah kosmetik obat keras dan yang bisa digunakan dengan resep dokter. Selanjutnya, hidrokinon tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama. Namun kosmetik yang kandungan hidrokinonnya lebih dari 2% dikategorikan obat berbahaya bagi kesehatan. Saat ini hidrokinon masih banyak digunakan dalam obat pemutih karena dapat mengelupaskan kulit bagian luar. Selanjutnya, pengertian krim. Krim merupakan sediaan semi-solid yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi baik dalam emulsi air, dalam minyak maupun minyak dalam air, atau dalam jenis lain seperti basis yang tercucikan air. Selanjutnya, kekurangan hidrokinon. Yang pertama, penggunaan hidrokinon dalam jangka panjang atau dalam jumlah besar dapat menyebabkan iritasi, kemerahan, bahkan hiperpigmentasi yang lebih parah. Selanjutnya, yang kedua yaitu hidrokinon dapat berisiko kanker jika digunakan dalam jangka yang panjang, jika terjadi paparan yang tinggi. Selanjutnya,
ketergantungan. Beberapa orang dapat menjadi bergantung pada hidrokinon, menjadi bergantung pada menjaga kulit mereka tetap putih, yang dapat menyebabkan masalah jika penggunaan berhenti atau dikurangi. Selanjutnya, kelebihan hidrokinon: mengurangi bekas jerawat, yang kedua, meratakan kulit, ketiga, mengobati melasma, dan mencegah sinaran paparan matahari. Selanjutnya, ada beberapa produk yang mengandung hidrokinon. Yang pertama, krim Vetaqueen, yang kedua krim Melanos, yang ketiga krim Meladone. Selanjutnya yaitu metode analisis kuantitatif pada hidrokinon. Analisis hidrokinon: secara hidrokinon dapat dilakukan dengan spektrofotometri UV vis, pengukuran energi cahaya dari suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu. Sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang 2000 sampai dengan 4000 nm, dan sinar tampak visible mempunyai panjang gelombang sekitar 400 sampai dengan 750 nm. Spektrofotometri digunakan untuk mengukur besarnya energi yang diabsorpsi atau diteruskan. Sinar radiasi monomopatik akan melewati larutan yang mengandung zat yang dapat menyerap sinar radiasi tersebut. Selanjutnya, spektrofotometri UV-vis itu digunakan untuk menganalisis sampel baik yang berbentuk gas maupun larutan. Sampel yang akan dianalisis harus dibuat dalam keadaan cair dan jernih. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Spektrofotometri UV-vis terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, pembuatan larutan sampel. Yang kedua, pembuatan larutan baku atau pembanding. Yang ketiga, pengukuran panjang gelombang maksimum. Keempat, penetapan kadar hidrokinon. Selanjutnya, kelebihan metode analisis kuantitatif dengan spektrofotometri UV-vis. Yang pertama, panjang gelombang satu sinar berwarna putih atau mudah terdeteksi. Kedua, analisis yang sederhana maupun mendeteksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Utmaina dengan NIM D1B1222372 kelas G angkatan 22 dari kelompok 8. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang berjudul formalin pada sediaan gel. Definisi gel merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Definisi formalin menurut Farmakope Indonesia 3, formalin merupakan larutan formaldehida dalam metanol sebagai stabilisator dengan kadar tidak kurang dari 36% dan tidak lebih dari 38%. Kekurangan dari formalin ini yaitu dampak formaldehid dalam cat kuku bagi kesehatan. Yang pertama yaitu bahaya dihirup. Bila terhirup dalam jangka lama akan menimbulkan sakit kepala, gangguan pernapasan, batuk-batuk, radang selaput, lendir, hidung, rongga hidung dengan otak apabila tercium merata. Yang kedua yaitu bila terkena kulit terasa panas, mati rasa, gatal-gatal, serta memerah. Kerusakan pada jari tangan kuku akan menyebabkan kuku akan mengeras dan kuku akan menjadi warna kuning dan rapuh. Yang ketiga yaitu bila terkena mata akan terjadinya iritasi pada mata, biasanya akan berwarna kemerahan, dan bila tertelan, yang terakhir yaitu dan bila tertelan akan menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan, muntah-muntah dan kepala pusing, rasa terbakar dalam tenggorokan, penurunan
suhu pada badan, rasa gatal di dada, kelebihan dari formalin sebagai pengawet untuk memperpanjang umur simpan, mencegah kontaminasi bakteri, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki banyak badan dan melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik, melindungi lempeng kuku, pengawet, produk kosmetik, bahan untuk insulin busa. Analisis farmasi kualitatif dan kuantitatif. Adapun formalin pada analisis kadar formalin pada sidang cat kuku yaitu diperjualbelikan di pasar MMTC, yaitu sampel yang digunakan pada pengujian ini adalah cat kuku yang tidak bermerek diambil dari 10 macam sampel. Kemudian metode yang dilakukan dalam pemeriksaan ini yaitu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan analisis volumetri, metode asidemetri. Kemudian alat yang digunakan pada pengujian ini yaitu tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur Laboer-Meyer bertutup. Regenerasi yang digunakan pada pengujian ini 0,1 N, asam oksalat 0,1 N, asam sulfat 0,1 N, indikator penol, petalain 1%, indikator BTP asam kromatif resonal H2O2 3%, dan Aquades. Sekian dari review PPT pada materi formalin pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang merkuri. Merkuri merupakan satu-satunya logam terbentuk cairan pada temperatur normal. Merkuri kadang disebut sebagai quicksilver. Logam ini berat dengan wujud berupa cairan berwarna putih keperakan mengkilat, tidak berbau dan mudah menguap pada suhu ruangan. Merkuri atau Hagian merupakan salah satu logam berat berbahaya yang apabila mengenal kulit dalam konsentrasi dapat bersifat racun. Adapun beberapa jenis merkuri terbagi atas dua bagian, yaitu merkuri anorganik dan merkuri organik. Yang pertama, merkuri anorganik adalah logam murni berbentuk cair pada suhu kamar dan mudah menguap. Kemudian merkuri organik adalah alkali merkuri. Senyawa ini memiliki rantai pendek dan sangat mudah menguap. Kemudian keuntungan dan kekurangan merkuri. Yang pertama, kekurangan merkuri. Logam merkuri memiliki banyak kegunaan, misalnya akibat kerapatan yang tinggi. Merkuri digunakan dalam barometer dan nanometer. Penggunaan merkuri secara luas pada termometer dikarenakan ekspansi panas tingkat tinggi yang cukup konstan pada rentang temperatur luas. Selain itu, kemudahan pencampuran merkuri dengan emas menyebabkan merkuri digunakan dalam pemulihan emas. Kemudian kekurangan merkuri terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, merkuri bersifat toksik dan sangat bermulatif. Yang kedua, dapat menyebabkan terjadinya gangguan fungsi saraf, ginjal, dan otot. Yang ketiga, uap merkuri dapat menyebabkan
bronkitis, asma, dan masalah pernapasan. Yang ketiga, peningkatan paparan merkuri dapat mengubah fungsi otak, kejang, masalah memori, perubahan penglihatan dan pendengaran. Produk yang mengandung merkuri terbagi atas 6 bagian, yaitu yang pertama rose, yang kedua labella, yang ketiga HNC kristal malam, yang keempat temulawak, yang kelima linhou, yang keenam glow. Kemudian analisis merkuri terbagi atas 2 bagian, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama, metode kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif menggunakan metode pereaksi warna dengan kalium iodida, dan analisa kuantitatif dengan metode spektrometri serapan atom atau SSA. Kemudian hasil analisis kuantitatif berdasarkan hasil menunjukkan bahwa sampel tidak memiliki nomor registrasi BPOM, semuanya negatif merkuri, dan untuk sampel yang memiliki nomor registrasi BPOM dengan varian A1 dan A2 diperoleh hasil kadar yang cukup besar, yaitu dengan kadar A1. Perkenalkan, nama saya Elsa Landari dengan NIM D1B1223442 dari kelas G dari Fakultas Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama produk dari bahan insulin babi, yang kedua yaitu produk yang mengandung insulin babi, yang ketiga yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif insulin babi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi obat. Obat adalah sebuah bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Definisi insulin. Insulin adalah polipeptida yang mengandung 51 asam amino yang tersusun dalam 2 rantai A dan B dan dihubungkan oleh ikatan disulfida. Suatu prekursor yang disebut proinsulin dihidrolisis dalam granula penyimpanan untuk membentuk insulin dan peptida C residual. Granula menyimpan insulin sebagai kristal yang mengandung zinc dan insulin. Adapun definisi insulin babi, yaitu adalah hormon insulin yang diperoleh dari pankreas babi. Insulin adalah hormon yang diproduksi secara alami oleh pankreas manusia dan hewan, termasuk babi. Fungsinya adalah untuk mengatur metabolisme glukosa dalam tubuh. Insulin membantu mengatur kadar gula darah dengan mempromosikan penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh, khususnya sel-sel otot dan jaringan lemak, serta dengan mengurangi produksi glukosa oleh hati. Materi yang kedua yaitu bahaya dari insulin babi. Bahaya dari insulin babi yaitu yang pertama, resiko reaksi alergi. Beberapa individu mungkin mengalami reaksi alergi terhadap insulin babi yang dapat menyebabkan gejala seperti gatal, kemerahan, pembengkakan, atau bahkan reaksi alergi yang lebih serius seperti sesak napas atau shock anafilaksis. Yang kedua yaitu potensi kontaminasi. Penggunaan insulin babi membawa risiko kontaminasi dari protein babi atau zat-zat lain yang dapat memicu reaksi alergi atau intoleransi pada individu tertentu. Yang ketiga yaitu variabilitas dalam respon. Karena insulin babi berasal dari sumber hewan, ada kemungkinan variasi dalam respon tubuh terhadap insulin ini dibandingkan dengan insulin manusia. Hal ini dapat mempengaruhi pengendalian gula darah dan respon terhadap terapi insulin secara keseluruhan. Yang keempat yaitu risiko infeksi. Meskipun risikonya rendah, penggunaan insulin babi juga membawa risiko infeksi dari patogen yang mungkin terdapat dari produk hewan. Nah, materi yang ketiga yaitu
produk yang mengandung insulin babi. Nah, antara lain yaitu insulin babi murni. Produk insulin yang berasal langsung dari pankreas babi dan diolah untuk digunakan sebagai terapi diabetes. Yang selanjutnya itu campuran insulin. Beberapa produk insulin campuran mengandung campuran insulin manusia dan insulin babi untuk memberikan efek yang lebih panjang atau lebih cepat. Yang ketiga yaitu insulin basal. Insulin basal yang mengandung insulin babi digunakan untuk memberikan kontrol gula darah basal sepanjang hari. Insulin rapid acting yaitu insulin cepat yang mengandung insulin babi digunakan untuk menurunkan kadar gula darah setelah makan cepat. Yang kelima yaitu insulin analog. Beberapa insulin analog yang dimodifikasi secara genetik juga dapat menggunakan aspek dari insulin babi dalam formulasi. Nah, materi yang terakhir yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif insulin babi. Analisis kualitatif insulin babi bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan insulin babi dalam sampel tertentu. Metode analisis kualitatif dapat melibatkan teknik seperti imunopresipitasi, diikuti dengan deteksi menggunakan teknik immunoassay atau teknik kromatografi cair tinggi atau biasa disingkat dengan HPLC yang spesifik untuk insulin babi. Hasil analisis kualitatif akan memberikan informasi apakah insulin babi hadir atau tidak dalam sampel tersebut. Sementara itu, analisis kuantitatif insulin babi bertujuan untuk menentukan jumlah atau konsentrasi insulin babi dalam sampel. Metode analisis kuantitatif biasanya melibatkan penggunaan standar internal atau eksternal yang memungkinkan pengukuran konsentrasi insulin babi dengan akurat. Teknik seperti HPLC dengan detektor UV atau detektor massa spektrometri massa sering digunakan untuk analisis kualitatif insulin babi. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, NIM D1B12239 dari kelas G angkatan 2022, Prodi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Megareski. Sibutramine HCl pada jamur pelangsing. Yang pertama, bahaya dari bahan sibutramine HCl yaitu meliputi peningkatan denyut jantung, palpitas atau jantung berdebar, peningkatan tekanan darah, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, konstipasi, mulut kering, dan vasodilatasi. Jika penggunaan sibutramine HCl pada jamur pelangsing dalam dosis yang tinggi dapat berisiko menyebabkan penggunaannya sulit tidur, sehingga senyawa kimia ini tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan oleh orang yang mempunyai riwayat penyakit seperti arteri koroner, gagal jantung kongesif, aritmia, dan stroke. Produk yang mengandung sibutramine HCl: ramping herbal alami, Moya Slimming, Hardy Pelangsing Herbal Original, dan Beuslim. Analisis kualitatif menggunakan metode KLT campuran 3 fase gerak. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan bahan obat sibutramine HCl pada jamu pelangsing. RF yang didapat tidak terdapat kesamaan pada masing-masing gerak dan menghasilkan bercak yang bervariasi. Analisis kuantitatif: setelah mendapatkan kurva kalibrasi yang memenuhi persyaratan analisis, selanjutnya menentukan batas deteksi atau EOLD dan batas kuantitas. Batas deteksi yang diperoleh adalah 0,0358 per mili, artinya
pada konsentrasi tersebut masih dapat dilakukan pengukuran sampel yang memberikan hasil ketelitian suatu alat berdasarkan tingkat akurasi individual hasil analisis. Sedangkan batas kuantitas yang diperoleh adalah 0,1193 per mililiter. Artinya pada konsentrasi tersebut bila dilakukan pengukuran masih dapat memberikan kecermatan analisis.